Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Kang Ujub. Tentunya kita masih seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan psikosomatik. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang masih berjuang jatuh bangun untuk bisa sembuh, saya doakan kalian bisa segera membaik, sensasinya berangsur pulih, dan insya Allah bisa beraktivitas lagi dengan aman dan lancar. Amin. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini untuk terus berkembang. Tentunya dukungan kalian amat sangat berarti bagi saya, supaya saya juga semakin tambah semangat buat upload seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Oke, seperti biasa, tanpa berlama-lama kita ngebahas lagi seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Di kolom komentar sempat saya membaca satu pertanyaan. Pertanyaan itu kurang lebih seperti ini. Bang, kenapa setiap kali saya ingin sholat berjemaah, jantung saya berdebar kencang? Karena dia mencoba, katanya sudah sampai depan masjid, dia pulang karena takut pingsan mungkin ya, di situ di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, itu kenapa bisa terjadi ya? Kenapa bisa terjadi? Yang pertama itu bawaan atau gangguan daripada anxiety disorder. Gangguan kecemasan, ketakutan yang kemudian gangguan-gangguan itu membuat si penderita ini, teman-teman, merasa hilang percaya dirinya, dan bisa juga ditambah dengan trauma di masa lalu. Mungkin dia pernah coba sholat berjamaah, tapi dalam keadaan sholat berjamaah dia khawatir kalau dia terjadi sesuatu dan kemudian dia pingsan di tengah orang atau lagi berjamaah. Itu sama halnya dengan ketika di kondisi lagi di keramaian, teman-teman. Banyak orang yang tidak berani, tidak percaya diri. Mungkin barangkali dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan dia mungkin akan jatuh di sana. Itu yang menjadi kekhawatirannya, teman-teman. Nah, si penanya ini di kolom komentar ini juga mengalami hal yang sama, dan saya rasa teman-teman kalian, teman-teman kita yang mengalami gangguan yang sama itu pasti pernah mengalami di posisinya, teman-teman. Karena dulu saya juga gitu, teman-teman. Ya, untuk bisa beraktivitas dengan orang banyak itu rasanya itu, teman-teman, belum percaya diri ya. Karena kenapa? Karena khawatir nanti jatuh, teman-teman ya. Rasa percaya diri kita itu hilang, dan kita tidak bisa lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau rutinitas yang dulunya padahal kita sering lakukan, teman-teman. Tapi semenjak terkena gangguan anxiety disorder ini, kita kehilangan rasa percaya diri dan lebih suka untuk berada dalam kesendirian, teman-teman. Menyendiri ya, itu jauh lebih aman untuk kita, teman-teman ya. Karena saya pernah ada di fase itu, di tahap itu. Untuk bersosialisasi itu sangat-sangat berat, teman-teman. Nah, saya yakin kalian juga pasti di posisi yang sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tidak ada kata lain selain latihan, teman-teman. Latihan dari apa aja yang membuat kalian takut. Seperti yang sudah saya bilang ya, seperti di video-video saya sebelumnya, bahwa untuk melawan rasa takut itu, teman-teman, membutuhkan mental yang kuat. Nah, caranya bagaimana? Bangun mental kalian. Apa yang kalian takutkan, kalian lawan. Ya, karena memang, teman-teman, orang itu beda-beda ya. Ada yang dia nggak berani mandi, ada yang dia takut kalau berpergian, ada yang nggak takut sholat berjamaah tapi takutnya berpergian, ada yang dia berani berpergian tapi takutnya sholat berjamaah. Beda-beda, dan itu wajar sekali, teman-teman ya. Ketika orang mengalami anxiety disorder itu, gangguan-gangguan kecemasan itu wajar sekali. Kekhawatiran itu, rasa takut, tidak percaya diri, apalagi kalau sudah ada trauma yang pernah terjadi, teman-teman. Misalnya si abang yang bertanya itu ya, di kolom komentar, kalau nggak salah Pak Fazrul namanya ya. Nah, itu barangkali dia dulu pernah sholat berjamaah terus oleng kayak mau pingsan kan. Nah, terus dia jadi takut, trauma, jadi nggak mau lagi ke masjid. Nah, apalagi kita kalau muslim kan, ya wajib, ini sudah mau Ramadan, mau nggak mau kita harus sholat ya. Jadi paksakan latihan. Latihannya gimana dulu? Nah, caranya latihannya, kalau memang yang dikhawatirkan nanti takut di tengah-tengah jamaah yang banyak, cobalah dulu untuk bisa sholat subuh. Biasanya sholat subuh itu jamaahnya sedikit. Itu salah satu cara untuk bisa latihan. Coba di sholat subuh, kumat nggak anxiety-nya? Pingsan nggak? Kalau nggak pingsan, coba lagi besoknya lagi, nah gitu. Terus kalau sudah misalnya sholat subuh aman-aman aja, ternyata hanya oleng sedikit atau enggak sampai jatuh, ya itu wajar lah. Saya juga, teman-teman, ketika kalau udah ini dalam keadaan sekarang nih, kalau udah banyak kecapean ya oleng, teman-teman, pasti ada kelengan, pusing.
Nah, itu wajar saja, orang sehat saja teman-teman, orang normal saja kalau badannya nggak fit pasti dia juga oleng juga teman-teman. Apalagi kita yang punya anxiety disorder. Jadi jangan diberat-beratkan lah ya. Jangan terlalu dipermasalahkan kalau cuma soal oleng, keliengan, pusing itu teman-teman. Nah, begitu caranya ya. Dan untuk Pak Fajrul, setelah sholat subuh sudah coba, ternyata aman-aman saja, hanya oleng sedikit. Bisa tingkatkan di sholat yang mungkin sedikit banyak orangnya, sholat isya. Nah, barulah kalau sudah rasa aman, ya udah gaskan aja sholat berjamaah Jumat atau apalagi mau sholat Id Lebaran ya. Sayang sekali hanya gara-gara gangguan ini kita nggak bisa sholat berjamaah ya. Untuk Pak Fajrul ya, apalagi orang Islam ini kita wajib untuk sholat. Jadi itu solusinya. Itu memang hanya bawaan pikirannya saja, kerasa takut, cemas kalau nanti jatuh di tengah-tengah jemaah kan. Itu kan yang ditakutkan kan. Nah, saya juga dulu seperti itu. Nah, kuncinya apa? Latihan. Tidak ada cara lain selain latihan. Ya. Oke, jadi kalau orang sakit fisik tuh obat di apotek ada, tapi kalau sakit mental, pikiran, kekhawatiran itu nggak akan dapat di apotek obatnya. Kita harus lawan. Ya, kita harus bangun mental. Ya, takut itu semua orang punya rasa takut. Nggak ada manusia yang tidak ada rasa takut. Tapi takut dengan hal-hal yang tidak seharusnya ditakutkan itu harus kita hindari ya. Masa berjamaah kita takut ya. Kembalikan kesadaran kita lagi ya. Masa harus hanya gara-gara rasa takut saya harus kehilangan kewajiban saya sebagai seorang muslim ya kan. Nah gitu. Apalagi mandi, orang yang takut mandi nih biasanya nih ya, pernah kumat di kamar mandi barangkali sehingga dia trauma nggak mau mandi lagi ya. Nggak boleh ya, kita harus mandi teman-teman biar bersih dari hadas najis ya. Begitu juga yang mau berpergian ya, dulu kan kita juga suka berpergian, kenapa sekarang malah nggak berani berpergian ya. Apalagi ada yang pengen mudik ya kan. Nah, ini udah mau masuk puasa lebaran biasanya banyak yang mudik. Sayang sekali teman-teman kalau hanya gara-gara gangguan-gangguan ini kita harus kehilangan banyak rutinitas kita ya. Jadi belajarlah untuk bisa melawan rasa takut itu, kecemasan-kecemasan itu. Ya, saya tahu ya, saya paham sekali orang anxiety disorder itu memang seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi sampai kapan kita harus terjebak dengan perangkap anxiety disorder ini ya? Mau tidak mau kita harus keluar dari perangkap ini, dan caranya adalah latihan, berbanyak latihan ya. Nah, ini saya nih lagi mau jalan sore nih, teman-teman, baru pas selesai hujan ini. Nah, suasananya bagus di sini buat saya. Di sini memang sudah menjadi tempat saya kalau sore itu sebenarnya ya, buat lari-lari kecil. Dulunya saya emang nggak berani teman-teman ya, tapi lama kelamaan malah jadi bosan kalau di rumah. Nah, oke ya, saya kira untuk Pak Fajrul yang bertanya, semoga itu bisa terjawab ya dengan singkatnya jawaban saya. Dan teman-teman yang punya kasus yang sama dengan Pak Fajrul ya tadi yang di kolom komentar itu ya, semoga ini bisa menjawab juga keluhan kalian ya teman-teman sekalian. Terus kenapa jantungnya berdebar? Ya, jantungnya berdebar karena pikirannya kacau, pikirannya itu takut. Orang normal saja, bayangkan lagi dalam keadaan merasa berbahaya, terancam, jantungnya berdebar nggak? Berdebar lah ya. Atau mau dikejar anjing misalnya, takut kan, jantungnya berdebar nggak? Berdebar. Atau lagi misalnya lagi sembunyi dari perampok dan lain sebagainya, pasti jantungnya nggak, iramanya nggak beraturan. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, penyakit jantung atau enggak, itu hanya pikiran aja. Karena memang tubuh kita merasa diri kita ini dalam keadaan terancam, sudah barang tentu jantung juga iramanya jadi nggak beraturan. Ya, itu wajar sekali ya. Makanya kita harus rasional cara berpikirnya. Ya, jangan apa-apa kita mikir, oh ini penyakit berat, ini penyakit berat. Jangan menerka-nerka ya. Dan saya rasa solusi yang paling tepat itu teman-teman adalah latihan, latihan, dan latihan ya. Beranjak dari yang kecil ya, mulai rubah kebiasaan mageran. Hindari posisi-posisi yang terlalu membuat kita nyaman teman-teman, yang membuat kita hanya berada dalam rute itu saja, dalam zona itu. Kadang kita kan pusing, stres, saya setiap hari kok gini kerjaannya, gini-gini aja, nggak ada perubahan ya. Pengen rasanya buat bisa jalan-jalan tapi nggak berani ya teman-teman. Itu kadang yang membuat kita lebih stres itu di situ. Pengen jalan pagi takut, pengen jalan sore takut, nggak berani.
Nah, rubah melangkah sedikit demi sedikit secara bertahap ya. Rutinitasnya ditingkatkan lagi sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu hilang teman-teman ya. Walaupun kita nggak semaksimal dulu ya 100% dulu seperti yang kita belum terkena ini teman-teman, paling tidak kita punya ruang gerak yang lebih luas teman-teman. Jadi kita nggak akan pusing, nggak akan stres teman-teman. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya share ke kalian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.